Oke, shalom teman-teman, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat DPA GBI DKI yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang selamat bergabung buat Marianis Fau. Thank you udah gabung. Pak Ketua kita, Kakak Fani Paendong, Koko Fani Paendong, thank you. Siap Komandan melaksanakan tugas pelayanan pada hari ini. Walaupun di tengah jam-jam sibuk, kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Oke, thank you. Pada sore hari ini menjelang malam, kita akan bahas satu tema yang menarik pada malam hari ini. Dan narasumber kita yang luar biasa sudah menanti untuk masuk dengan tema yang sangat luar biasa. Temanya heritage. Apa itu heritage dan kenapa kita harus hidup di dalam tema yang luar biasa ini? Oke, El Putra Tarigan, thank you udah gabung. Ruslian Kusnan, thank you udah gabung. Kita langsung saja, kita akan bergabung bersama dengan narasumber kita, speaker kita pada malam hari ini, Kakak Dieter. Oke, Kakak Dieter. Yuk. El Putra Tarigan, thank you Pastor El Putra. Shalom, Pastor. Shalom, Shalom. Pastor Temi. Apa kabarnya? Kabar baik dan sehat, puji Tuhan. Luar biasa, tambah ganteng ya. Sama, Pastor Temi juga tambah gagah, asik. Oke, Pastor. Ya. Saya panggil Kak aja ya, Kak Dieter. Iya, panggil bro aja, biar bro aja, biar lebih dekat. Bro ya, bro, oke, bro biar Dieter. lebih mantep bro. Nggak enak nih Pastor dipanggil bro. Santai. Santai aja ya. Oke, thank you Jovanka, thank you udah gabung ya. Undang teman-teman yang lain untuk gabung karena hari ini tema kita sangat luar biasa. Nah, bro Dieter. Ya. Ada banyak orang muda nih, gue pernah dengarnya ada orang sering ngomong begini, gue yang penting jadi Kristen, yang penting gue hidup baik, gue baik dengan orang, nggak selisih paham dengan orang, gue tolong orang dan lain sebagainya. Udah cukup bagi gue, dan itulah kekristenan menurut dia, dan itu udah di level paling tinggi mungkin bagi dia, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ribet-ribet gitu loh, Bro Dieter. Nah ini gimana? Apakah kekristenan itu hanya cuma sampai selevel itu? Kita dipanggil Tuhan jadi selamat, lalu hidup baik dengan semua orang. Lalu sebatas sampai itu aja, Kak Dieter? Ya, itu dia tuh yang jadi masalah, ya kan? Kalau pemahaman kekristenan kita cuman hanya sekedar sampai di hidup baik, ya kan? Hidup diberkati, ya kan? Ya, kita nggak ada bedanya dengan agama lain jadinya. Oh gitu ya? Iyalah. Ya kan, kita nggak ada bedanya. Makanya keberadaan kita di dunia ini tidak signifikan. Karena apa? Karena pemahaman kita yang salah tentang kekristenan itu sendiri. Itu bro, kalau menurut gue. Ada orang yang penting bilang begini, yang penting gue kerja maksimal, gue kumpul uang yang banyak, dengan yang halal ya, nggak dengan kerja curang. Itu cukup. Nah itu panggilan hidup. Nggak usah yang terlalu ribet banget gitu loh. Nah ini gimana nih? Itu Injil motivator namanya bro. Oh gitu. Bukan Injil Kristus, ya kan? Injil Kristus. Ini perbedaan ini luar biasa nih. Ya. Ini hal-hal yang baru nih. Anak muda kan sering tuh kalau dengar yang motivator ya. Hal yang biasa. Apakah Kristenan juga sama tuh bro? Ya jelas beda ya kan. Kalau motivator kan lebih mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidupnya rajin, kerja jujur, berusaha sekuat tenaga, tidak menyerah, gitu kan. Ya kekristenan juga mengajarkan itu sebenarnya, tapi bukan hanya sekedar itu, ya kan. Ada heritage tadi bro, ada sebuah warisan. Ya. Yes, ini mantap ini. Sebuah warisan yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan, itu dia. Itu yang disebut dengan perintah agung atau amanat agung.
Ya, jadi kalau Oke, warisan itu perintah agung ya? Ya, jadi menurut gua begini, kalau kita berkata kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita kemudian tidak melakukan perintah agung ini, maka sebenarnya kita belum bisa dibilang sebagai Kristen, bro. Gitu ya, bro? Iya dong. Karena jelas. Tiap hari gereja loh. Gue jadi jemaat yang aktif mungkin di gereja. Jadi penerima tamu. Oh iya. Gue kasih perpuluhan tiap bulan kasih perpuluhan loh, bro. Apakah gue bukan Kristen? Ya, itu hanya sekedar menjalani aktivitas kekristenan, bukan kekristenan itu sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke dalam Alkitab, ya kata Kristen pertama kali muncul dalam Alkitab itu ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Ya, firman Tuhan katakan begini. Kisah Rasul 11. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, kemudian sambil mengajar banyak orang, di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi Antioquia. Ya, jadi hari itu ada Paulus dan Barnabas sebelum mereka pergi ke Antioquia dan mengajar 1 tahun lamanya. Jadi ternyata di Antioquia itu sudah ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka belum disebut Kristen, bro. Ya, sampai kemudian Paulus dan Barnabas tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, mereka diajar selama 1 tahun lamanya, kemudian orang-orang yang ada di Antioquia kemudian menyebut ya sebagian kecil orang-orang yang percaya ini yang kemudian mengikuti ajaran Kristus, mengikuti gaya hidup Kristus, mereka itulah disebut Kristen. Gitu. Jadi Kristen itu panggilan untuk murid-murid Kristus. Oh, jadi Kristen itu bukan sekadar kasih perpuluhan, sekadar rajin gereja, jadi jemaat tetap di jemaat satu tertanam di jemaat lokal, tetapi lebih kepada mengikuti gaya hidup Kristus. Iya. Karena kalau kita hanya sekedar menjalani ritual-ritual keagamaan kita hanya sekedar datang ke baktian dan nanti matinya berharap masuk surga, waduh. Ya, itu bukan kekristenan, itu agama Kristen. Jadi ada beda. Berarti tuh gini. Gitu. Wah, ini menarik nih. Ya. Ini menarik nih. Pertanyaannya sekarang nih, bro. Ya. Berarti gini, apakah kalau gue nggak ikutin amanat agung, tapi gue rajin gereja, bahkan gue mungkin pelayanan di gereja, aktif di gereja, di youth aktif, ibadah sekolah minggu aktif, ibadah kaum remaja aktif, ibadah kor dewasa muda aktif, kor IWBI aktif, kor bapak-bapak aktif, tapi gue nggak jalanin amanat agung. Apakah gue berdosa gitu loh, bro? Ya, berarti gue berdosa nggak sih? Kalau berdosa atau tidak nanti Tuhan yang menilai, bro. Tapi artinya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu dia kan. Ya kan, perintah ini kan Tuhan berikan sebelum dia naik ke sorga. Dia berikan kepada murid-muridnya, bro. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Itu loh. Yes. Jadi kalau kita tidak melakukan yang esensi, berarti mungkin selama ini yang kita kejar itu bukan yang esensi. Ini dahsyat. Iya kan? Jadi ada banyak ternyata gini. Kenapa jujur aja di gereja banyak jemaat lokal tuh anak kaum mudanya itu bisa dihitung dengan jari, bro. Hari-hari ini gereja kehilangan generasi muda dan banyak gereja merasa nyaman dengan situasi itu dan tidak melakukan amanat agung ini, sementara mereka merasa bahwa mereka masih di dalam jalur tracknya Tuhan. Nah, ini bagaimana nih, bro? Ini bahaya loh, bro. Ya, ini bahayanya merasa nih, bro. Ya, kita nggak boleh melayani itu. Wah, kita udah merasa kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya kan? Dalam kehidupan itu kita merasa kaya, merasa pinter. Nah, ini yang bahaya dari merasa, bro. Berasumsi itu kan berarti kan, mengira-ngira kan gitu kan, betul nggak sih? Enggak, kekristenan itu kita harus kembali kepada
firman Tuhan. Kita harus kembali kepada perintah Tuhan. Tuhan maunya apa di dalam firman-Nya? Apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di dalam firman-Nya? Ya kalau bukan firman Tuhan, ya nggak usah kita kerjakan gitu loh. Ya kan? Kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena Injil Yohanes berkata kan, barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintah-perintahku. Jadi udah sangat jelas, bro. Ya kan? Jadi kita sebagai anak-anak muda, kita bukan hanya sekedar jago kebaktian. Nah, banyak orang hari-hari ini hanya sekedar jago kebaktian, bikin kebaktian. Wah, kalau disuruh bikin acara, bikin kebaktian, bikin KKR, anak muda zaman sekarang top, bro. Oh, iya kan? Betul nggak sih? Untuk ngumpulin orang, ngumpulin massa, kita udah paling hebat, paling jago. Tapi ingat, pandemi COVID-19 ini membuktikan bahwa kalau kita hanya sekedar jago kebaktian, kita hanya sekedar jago ngumpulin massa, ngumpulin orang, perbanyak orang, maka semuanya akan sia-sia. Ya, setuju. Tapi ada lagi yang bilang begini nih, bro. Ya. Itu kan amanat agung itu kan khusus buat orang-orang yang dikatakan imam. Waduh, pendeta-pendeta. Atau mungkin ada yang memang ada karunia khusus di situ. Gue nggak punya karunia di situ. Merasa itu ada karunia khusus. Hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan untuk hal itu. Bidang itu. Gue yang penting. Bahkan mungkin ada yang kenapa merasa nyaman. Karena gini, standar gue hidup diberkati itu. Tandanya bahwa gue hidup di dalam panggilan Tuhan. Gitu. Dan bagian amanat agung pergilah memberitakan Injil itu kan ada pendeta, ada penginjil, dan itu kan bukan tugas gua gitu. Iya, kalau kita punya pemahaman seperti itu ya, maka kita akan menjadikan kekristenan kita itu seperti orang ke Gunung Kawi jadinya nanti. Ya, jadi yang berkat-berkat, yang mujizat-mujizat, yang diberkati bagian kita, ya kan? Yang susah-susah bagian pendeta dan full timernya, bro. Jadi kita udah mirip kayak orang ke Gunung Kawi gitu loh, ya kan? Amanat agung itu bukan hanya sekedar buat pendeta. Amanat agung itu bukan hanya sekedar buat orang yang melayani Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar mereka yang disebut pengerja gereja. Bukan. Amanat agung itu adalah perintah untuk semua murid-murid Kristus, gitu loh. Ya kan? Oh, oke. Siap. Itu dia. Jadi memang ini ini adalah perintah untuk setiap kita orang yang percaya untuk bukan hanya sekedar mengumpulkan orang. Karena perintahnya jelas, pergilah gitu loh, ya kan? Pergilah. Jadi orang-orang yang ada di komunitas kita, orang-orang yang ada di gereja kita itu harus diutus menjadikan orang-orang di sekitarnya murid-murid Kristus kembali gitu loh. Nah ini gimana nih, bro? Mungkin ada juga yang kayak gini, pingin tetapi nggak tahu. Gue kan bukan orang yang fasilida kayak Musa bilang, bukan orang yang fasilida seperti Yeremia bilang. Gue bukan karunia orang suka ngomong gitu. Gue pendiam banget, pemalu. Dan itu gimana nih caranya untuk bagaimana melatih orang sehingga bisa push keluar memberitakan Injil tuh, bro. Jadi kalau gua ya, ini apa yang gua kerjakan dan apa yang gua lakukan ya, bahwa kita memang kadang-kadang gini, bro, kadang-kadang untuk kita yang susah ngomong, apalagi orang-orang warna ungu nih, bro, yang susah ngomong, pendiam, ini agak susah memang, ya kan? Makanya kenapa kita mesti masuk di dalam pemuritan, ya. Yang kedua, kita mesti terhisap dalam sebuah komunitas. Ya, di dalam pemuritan itu memang kita dilatih. Karena begini, bro, untuk orang berbicara tentang Yesus, bicara soal Injil, bicara soal kebenaran, itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Orang-orang ini perlu dilatih, orang-orang ini perlu di-equip, orang-orang ini perlu di-empower, gitu kan? Perlu diajarin caranya. Iya kan? Yang kedua adalah mereka mesti terhisap dalam komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil di dalam gereja. Tujuannya untuk apa? Kayak komsel gitu ya? Kayak komsel begitu. Namanya apa aja terserah. Komsel, sel group, apalah terserah. Yang penting kelompok kecil gitu ya. Ya tujuannya adalah supaya orang yang tidak fasih lidah ini, orang yang pendiam ini, dia nggak sendirian, bro. Gitu loh. Ada teman-teman yang lain gitu loh. Jadi ketika
apa namanya, menginjili orang, memberitakan kebenaran, ada teman-teman yang lain yang mendukungnya. Jadi dia nggak berhadapan sendirian. Kalau menurut gua penginjilan hari-hari ini atau komunitas hari-hari ini lebih baik digituin ya, bro, supaya kita nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pergi menginjil sendirian kan. Ya. Kalau sekarang hutan-hutan ya. Wah, kalau kita sekarang sistemnya komunal, bro. Ya, serabutan gitu loh. Supaya apa? Supaya kita nggak sendirian. Kadang-kadang kan memang perlu dilatih kan itu kan. Gitu sih. Oke nih. Tuh pemuridan nih, kita bicara ini lebih dalam lagi ke pemuridan nih. Ya. Ada kalau bicara tentang pemuridan tuh di pikiran gue tuh gini, duduk dengar orang ngomong kayak ngajar gitu, sehingga sesuatu yang membosankan gitu, bro. Sesuatu yang membosankan, bener. Itu kira-kira gimana, dan masih relevan nggak sih pemuridan buat konteks zaman sekarang, buat anak-anak milenial, generasi milenial, apalagi di tengah-tengah pandemi begini, bro? Ya. Jadi kita harus punya definisi yang benar dulu ya, bro ya. Nah, karena definisi yang salah itu akan melahirkan konsep yang salah. Konsep yang salah itu akan melahirkan tindakan yang salah. Tindakan yang salah akan melahirkan karakter yang salah, dan karakter yang salah akan menghasilkan masa depan yang salah. Jadi bahayanya definisi, bahayanya kesalahan konsep nih begini, ya kan? Bahwa apakah yang dimaksud dengan pemuritan? Gue mulai mungkin dari definisinya dulu ya, bro ya. Siap. Menurut gua pemuritan adalah sebuah proses perubahan gaya hidup melalui hubungan dan pengajaran. Jadi di dalam pemuritan itu ada dua unsur. Yang pertama hubungan, yang kedua pengajaran. Oke? Kalau di dalam sebuah pemuritan hanya sekedar punya hubungan, ya sering ngumpul-ngumpul, makan-makan, kongko-kongko, ya itu namanya bukan pemuritan, itu namanya sosialita. Ya, kalau cuma hubungan doang, ya kan? Tapi kalau di dalam sebuah pemuritan atau dalam sebuah komunitas, cuman ada pengajaran doang, bro. Tapi tidak ada hubungan, cuman ada pengajaran doang. Itu namanya Bible study atau kelas teologi. Gitu ya. Jadi antara hubungan dengan pengajaran ini harus seimbang. Kenapa harus ada hubungan? Supaya begini, supaya pengajaran bisa masuk. Itu dia, ke dalam diri orang itu. Jadi ada dua unsur dalam pemuritan. Yang pertama hubungan dan pengajaran. Nah, kepada orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai, nah ini tujuannya nih, bro. Jadi pemuritan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Sampai karakter Kristus muncul dan menghasilkan murid-murid yang baru. Itu dia, ya kan? Luar biasa. Oke, Pak. Bro, ini ada yang bertanya nih. Thank you ya buat teman-teman yang udah gabung ya. NG Sariberi Nyanyi ya? Ya. Gary Wigan. Wigan Pastor tuh. Wigan ya? Pastor Wigan Sugandi tuh. Iya. Shalom Pastor Wigan Sugandi. Shalom. Aduh. Thank you udah gabung semuanya. Dan ini ada yang bertanya nih, Bro Cipto nih, Samosir. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, heritage apa yang akan kita terima dari Tuhan ini, bro? Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka warisan yang akan kita terima daripada Tuhan adalah kualitas Kristus nyata dalam kehidupan kita. Gitu loh. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, kita ingat bahwa Alkitab berkata dalam Roma 3:23 ya, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya kan? Kata kemuliaan itu kan dalam bahasa Ibraninya kabot, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata doxa, yang punya pengertian bobot. Doxa, ya. Bobot, ya. Yep. Nah, bobot itu tidak ada hubungannya dengan berat badan. Bingung gua, bro. Bobot itu hubungannya dengan kualitas karakter Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan kualitas, manusia kehilangan karakter Tuhan. Itu dia. Makanya ketika manusia ditebus sama Tuhan, kemudian manusia menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka dari dalam kehidupan kita itu akan muncul karakternya. Dari dalam kehidupan kita akan muncul kualitasnya, akan muncul buah roh. Nah, itu tuh.
9 buah roh tuh ya, Galatia 5 tuh. Itu akan muncul dalam kehidupan kita. Yes. Itu sih. Jadi warisan kita hari ini bukan bicara tentang kekayaan, bro ya. Bukan. Hidup mapan, kaya raya, ya. Kalau mau kaya gampang. Punya mobil, punya deposito. Ya kalau mau kaya kerja. Yes. Gak usah jadi Kristen juga bisa kaya ya. Iya dong. Iya. Orang-orang yang nggak Kristen banyak yang lebih kaya, lebih berhasil kalau daripada orang Kristen. Setuju, bro. Iya. Gue setuju banget. Jadi level kita bukan ukurannya bukan kekayaan ya. Iya. Makanya hari-hari ini jangan lihat orang dari kekayaan. Amin. Jangan mengukur perkenanan Tuhan dari kaya dan diberkati. Ya kan? Yes. Karena iblis. Tapi dari apa tadi? Ya, dari kualitas Tuhan dalam hidup kita. Ini dia. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, aku akan memberikan engkau hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Apakah itu bicara tentang kekayaan? Enggak. Jadi kata hidup di situ kita perlu telisik tuh, ya kan? Jadi kalau kita kalau kita mempelajari Alkitab dalam bahasa asli, ada 3 kata yang mencerminkan tentang hidup, bro. Yang pertama itu adalah suhe. Suhe itu artinya berpikir, ya, berpikir berjiwa, itu suhe. Makanya dari kata suhe kita dapat kata psiko, dari kata psiko kita dapat kata psikologi, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk suhe, makhluk yang berpikir, berjiwa. Kata yang kedua itu adalah bios, ya. Bios itu bergerak. Dari kata bios kita dapat kata bioskop, gambar yang bergerak. Dari kata bios kita dapat kata biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup, gitu kan, biologi kan. Ya. Nah, kata yang ketiga itu adalah zoe. Zoe itu adalah kualitasnya Tuhan. Nah, kata hidup dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu bukan suhe, bukan bios. Tapi kata hidup dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 itu adalah zoe. Jadi Tuhan memberikan kelimpahan kualitas dalam kehidupan kita. Luar biasa, Pastor. Luar biasa. Ini yang gue menyala-nyala nih dengar nih. Jadi sebelum kita berangkat keluar, tentunya hidup kita harus penuh dengan kualitas. Kualitasnya Tuhan. Itu ya, bro ya. Makanya harus dimuridkan itu ya. Iya. Kita harus dimuridkan untuk bisa. Karena di dalam pemuritan itu sendiri kan bukan hanya sekedar kita mengajarkan firman Tuhan, bro. Ya kan? Jadi di dalam pemuritan itu kita harus ingat kata-kata dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Alkitab katakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini yang penting nih, kata yang penting nih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi bukan mengajar segala sesuatu, bro. Tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Lu bisa bedain nggak? Ajarlah segala sesuatu dengan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah segala sesuatu tuh kayak gue lagi sekolah, bro. Iya kan? Nah, masalahnya begini. Masalahnya gereja hari-hari ini banyak mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan tentang berdoa, mengajarkan tentang present worship, mengajarkan tentang keuangan. Tapi kita melakukan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mengajarkan segala sesuatu, tapi kita harus belajar melakukan. Itu dia, melakukan segala sesuatu. Jadi kita memberikan contoh, bro, memberikan teladan. Itu tuh yang susah tuh. Nah, ini luar biasa nih. Ini ada pertanyaan nih, bro. Ya. Dari Brian Roy Siahan. Weh, ini ada komunitas. Ada pemuritan gua nih, bro. Waduh, ini suhunya ya. Suhunya nih. Suhunya jadi narasumber nih. Komunitas yang relevan ini seperti apa sih? Ya. Dan ketika komunitas itu relevan, apa yang harus dicontohkan dari komunitas yang relevan itu, bro? Oke. Jadi kita mesti mengerti dulu nih kata relevan nih. Iya kan, kata relevan ini itu kan salah kata demi kata nih. Iya, karena kata relevan itu kan berarti kekinian kan, gitu kan.
Iya. Iya kan? Ya, sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, ini dia. Masalahnya begini, masalahnya seringkali komunitas atau gereja, iya kan, itu relevan dengan dunia ini, bro. Makanya gereja dan komunitas nggak ada bedanya dengan perkumpulan dunia yang ada di dunia ini gitu. Karena relevannya dengan dunia, ya kan. Seharusnya komunitas yang relevan itu bukan mengikuti perkembangan zaman, bukan mengikuti perkembangan dunia, tapi komunitas yang relevan itu adalah komunitas yang relevan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi komunitas yang mengerjakan kehendak Tuhan adalah komunitas yang tahu bahwa begini, Tuhan sedang mengerjakan apa. Komunitas yang dituntun oleh Tuhan, komunitas yang menjadikan Tuhan itu sebagai raja, yang menuntun mereka dalam melakukan segala sesuatunya. Gitu loh kalau menurut gua. Jadi yang relevan itu harus relevan dengan kehendaknya Tuhan, apa maunya Tuhan. Iya dong, kalau bukan maunya Tuhan berarti kita mengerjakan gerejanya siapa ini? Mengerjakan komunitasnya siapa ini? Jangan-jangan komunitas kita sendiri, bro. Ya kan, hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi kita, jangan-jangan. Yes. Nah ini, waduh luar biasa nih. Gue diberkati jujur. Gue diberkati banget nih. Ya. Nah ini penting banget nih. Nah tapi jujur aja, anak-anak muda kan hari-hari ini kan, alah ngapain sih? Gue duduk, dengar, aduh. Nah ini kira-kira yang buat mereka itu tertarik untuk masuk, gabung dalam komunitas pemuridan itu gimana, bro? Itu dia, makanya kita harus menetapkan tujuan dalam komunitas. Kan gue udah bilang tadi bahwa dalam definisi pemuridan yang gue berikan adalah tujuannya adalah sampai karakter Kristus itu muncul, kualitas Kristus itu muncul, dan mereka menghasilkan murid baru. Gitu. Jadi kita bisa melihat pemuridan kita ini, apa yang kita kerjakan ini berhasil atau enggak. Kita lihatnya dari mana ukurannya. Ya, ukurannya bukan bertambah banyak, bro. Nah, banyak komunitas. Bukan jumlah. Ya, jadi banyak komunitas dan banyak gereja mengukur keberhasilannya dari jumlah. Oh, oke, siap. Oke, next. Dong. Iya kan? Terus, kalau kita hanya mengukur keberhasilan hanya dalam sekedar jumlah atau kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas di dalamnya. Bro, nih gue mau kasih tahu ya. Ini gue bukannya sombong. Gue sekali lagi bukannya sombong. Minta ampun dulu nih, bro ya. Siap. Ya, jadi keluarkan semuanya, bro. Ini karena kemurahan Tuhan, bro, gue bisa melayani lah dari satu kota ke kota dari ya kan. Dan gue melihat ada 3 kota. 3 kota di Indonesia ini yang Kristennya sangat dominan. Jadi kota ini sangat Kristen, ya. Yang pertama itu adalah Manado. Ya. Kota Manado itu sangat Kristen, bro. Karena apa? 5 meter gereja, 5 meter gereja, 5 meter gereja. Bukan gereja kecil-kecil loh. Gereja gede-gede loh. Iya kan? Bahkan temen gue ada yang pernah ngomong, bro. Kita jalan di Manado, kita jalan di kota Manado, salah nengok lihat gereja, bro. Saking banyaknya gereja, ya. Jadi mereka dominan banyak orang Kristen, ya gereja ada di mana-mana, pendetanya banyak, bro. Tapi yang terjadi begini, angka perceraian dan aborsi salah satunya Manado tertinggi. Padahal Kristennya banyak, bro. Ya kan? Gue takut, bro. Kota yang kedua, ya, yang sangat Kristen itu NTT, ya kan? Bahkan lu tahu nggak? Gua tuh. Ya, NTT bahkan ya kalau lu pernah dengar ceritanya di NTT itu pernah terjadi revival. Ya, revival. Yap. Air berubah menjadi anggur ya, bro ya. Benar. Itu yang terjadi kan, betul nggak sih? 60-an itu. Itu luar biasa banget terjadi revival. Tapi ternyata kalau kita lihat statistiknya, bro, angka kekerasan dalam rumah tangga itu NTT lumayan tinggi juga, bro. Tertinggi juga, bro. Kota yang ketiga. Berdosa. Kota yang ketiga yang sangat Kristen itu adalah Papua. Papua ini kota yang sangat diberkati, bro. Ini pulau yang sangat diberkati, ya kan? Mereka berjalan di tambang emas, bro, ibaratnya. Betul nggak sih?
Itu kekristenan, benar. jejak-jejak kekristenan yang ada di Papua itu kita bisa temukan di mana-mana. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan ada di sana. Betul nggak sih? Tapi hari-hari ini, tapi hari-hari ini masyarakatnya hidup dalam kebodohan. Itu kan? Masalahnya apa? Apa penyebabnya? Itu dia. Maksud gua begini. Kalau kita hanya sekedar mengejar banyak, hanya sekedar mengejar jumlah, kemudian tidak ada kualitas yang muncul dalam kehidupan orang-orang percaya. Buat apa, bro? Iya kan? Buat gua nih, mendingan 12 berlian, men. Daripada satu truk kerikil. Gue bertobat hari ini. Luar biasa. Itu dia. Karena gini, pada umumnya orang kalau ketemu misalnya youth pastor, ketemu saling sesama youth pastor, yang ditanya apa? Berapa sih jumlah anak muda lo? Oh, itu dia. Iya kan? Ya karena itu dia, karena nilai-nilai dunia itu kemudian masuk, bro, ke gereja, ke lingkungan rohani, iya kan? Jadi ukuran-ukuran dunia diukurkan ke ukuran-ukuran yang rohani gitu loh. Jadi kita kacau balau. Kalau kita hanya mengejar jumlah, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mengerjakan yang esensi. Kita hanya mengejar yang aksesoris, bro. Ya kan? Gedungnya lah kita perbaharui, kita kasih lampu, ya kan? Sound sistemnya yang dahsyat, ya kan? Alat musiknya, pemain musik. Akibatnya kita terjebak dengan begitu-begituannya. Kita tidak mengerjakan perintah Tuhannya. Yang tren gitu, bro. Itu dia. Jadi hanya mengejar yang aksesoris, bukan yang esensi. Ya, lu tahu aksesoris ya? Ya. Jam tangan gua nih aksesoris, bro. Mereknya Casio. Mahal tuh ya, bro. Mereknya Casio. Yo. Kasih orang. Bro, gua tanya. Ini jam tangan ini esensi atau aksesoris? Aksesoris. Tapi penting juga. Iya, artinya apa? Artinya begini. Artinya ada atau tidak adanya jam tangan ini nggak ada masalah buat gua. Itu dia. Itu aksesoris, bro. Iya kan? Ya. Tapi kalau jantung, men, jantung, ya kan? Kalau jantung ini aksesoris atau esensi? Itu esensi, bro. Nggak usah ditanya. Iya, nggak ada jantung mati kita kan, betul nggak sih? Itu dia. Nah sekarang gue mau nanya, gedung gereja itu aksesoris atau esensi? Aksesoris. Hari ini nggak dipakai tuh gedung gereja. Bro, nanti kita kupas ya. Ya, jemaat yang pertama di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Hari itu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, bro. 3.000 orang bertobat. Pertanyaan gua, apakah hari itu ada gedung yang sanggup menampung 3.000 orang? Nggak ada. Nggak ada yang sanggup, bro. Berarti 3.000 orang itu mereka kemana? 3.000 orang itu mereka berkata begini, mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul di rumah mereka masing-masing. Dan jemaat itu tidak ada yang terpecah. Luar biasa. Itu dia. Berarti yang kita tanamkan hari ini pengajaran yang sehat buat jemaat. Iya dong, iya kan? Bukan soal jumlahnya ini ya. Bukan soal kualitas Kristusnya. Ya itu dia tadi, kita jumlahnya banyak tapi bayi rohani semua, buat apa, bro? Iya kan, kita semuanya lu nih, Tem, ya kan, lu punya jemaat semuanya 500.000 lah, ya amin ya bro, amin ya bro ya, amin. Lu punya jemaat 500.000 bro, tapi jemaat lu setiap kali sakit nelponin lu Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta datang ke rumah doain bro. Kalau jemaat lu 500.000 model begitu semua bro, kira-kira apa yang terjadi bro? Gue mati muda. Itu dia, men. Iya kan? Ngapain kita banyak kalau model-model yang kayak begitu? Betul nggak sih? Lebih baik kita punya 12 berlian, jenderal. Itu lebih nampol, bro, daripada banyak-banyak. Ya kan?
nggak keurus. Nah, gimana nih? Gimana nih cari cara melatih yang bayi-bayi itu menjadi jenderal Kopassus-Kopassusnya Tuhan nih, bro? Oke. Nah, ini yang hadirnya banyak youth pastor misalnya nih. Oke. Gue klarifikasi dulu ya. Gue klarifikasi dulu bahwa gue bukannya anti banyak, bro. Ya kan? Oke. Banyak itu bukan tujuan. Banyak itu cuman akibat. Oke? Jadi banyak itu cuman akibat. Yang gue bukan tujuan tapi akibat. Bukan tujuan cuman akibat. Nah, bagaimana cara kita untuk melatih bayi-bayi rohani ini supaya mereka memiliki kualitas Kristus? Salah satunya adalah mereka harus tertanam di komunitas. Mereka harus dimuridkan di komunitas. Itu nggak bisa enggak, bro. Mereka harus terhisap dalam kelompok-kelompok kecil. Kenapa mereka harus terhisap di kelompok-kelompok kecil? Karena Alkitab katakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana kualitas Kristus bisa keluar dari dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah bergesekan dengan orang lain? Berarti begini, tanpa bersentuhan dengan orang lain, tanpa komunitas, atau begini, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh sendirian. Nggak akan pernah bisa. Yes. Ya. Luar biasa. Nih, Pastor, ada yang bertanya nih. Ini Brian lagi nih. Brian Roy bertanya nih. Ya, bagaimana cara komunitas yang relevan itu dipertajam agar pengajarannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kita lihat sekarang pastor-pastor zaman now pengajarannya banyak yang menyimpang. Ya. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Tuh gimana tuh? Ya, makanya begini. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang pertama adalah kita jangan 100% percaya plek-plekan kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu juga bisa salah. Gitu loh. Ya, jadi mau gelarnya apapun, hamba Tuhan juga manusia ya. Nah, iya, maksudnya gelarnya mau apapun ya, mau STH, mau MTH, mau DTH, bahkan yang lebih tinggi dari DTH, bro, itu masih bisa salah. Apa tuh? Ya gua nggak tahu ya, mungkin yang lebih tinggi dari DTH apalagi. Tapi maksudnya begini, maksudnya adalah manusia itu masih bisa salah gitu loh. Makanya nggak bisa enggak, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus belajar mandiri gitu. Kita harus ada waktu untuk mempelajari firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Disitulah letak kedewasaan kehidupan kita, ya kan? Karena begini, karena gue juga nggak 100% bisa benar selalu, bro. Iya kan? Gue bisa aja salah gitu kan. Makanya gue perlu anak-anak di pemuritan gue untuk bisa berdiskusi sama gue supaya ketika gue salah, mereka menjaga hidup gue gitu loh. Itu sih yang harus terjadi. Ya sama-sama mempelajari firman Tuhan lah, belajar bersama-sama. Ya, yang kedua ukurannya adalah buah. Nah, ini buah. Iya kan? Orang yang pengajarannya sejati pasti buahnya juga bukan buah kaleng-kaleng. Iya kan? Buahnya juga pasti buah yang sejati, ya kan? Itu dia. Jadi kelihatan dari buah kehidupannya. Nah, ini menarik banget nih. Ya. Oke, teman-teman, silakan bertanya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau gimana. Mumpung masih ada waktu dan ini Bro Dieter masih bisa sharing banyak nih. Ada banyak hal yang belum keluar nih kayaknya dari Bro Dieter nih. Ya, tentang semua pengalaman tentang pemuridan dan lain sebagainya nih. Nah, Bro, kira-kira gue tanya nih. Ya. Pemuridan itu beda nggak sih dengan mentoring? Karena ada orang yang bilang pemuridan itu nggak relevan, katanya lebih bagus tuh mentoring dan lain sebagainya. Gue pernah itu dan gue pernah ikut kelas mentoring dan lain sebagainya. Beda nggak sih? Jadi ada yang pakai bilang coaching lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi mentoring, coaching itu bagian dari pemuritan. Bagian dari pemuritan. Karena kalau kita mau tarik dari ini dalam konteks bahasa ya, bro ya, konteks bahasa. Bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada kata mentoring. Iya kan, di dalam Alkitab itu Tuhan nggak pakai kata coaching, tapi Tuhan pakai kata disciple. Iya kan?
Makanya waktu Yesus pertama kali memulai pelayanannya, yang dia pilih adalah murid-murid kan, yang dia untuk mengikuti dia kan. Nah, dalam pemuritan itu nanti di dalamnya ada mentoring, ada coaching, itu merupakan bagian dari pemuritan itu sendiri. Oke, thank you. Ini ada yang bertanya nih. Ya. Kalau komunitas hanya berfokus kepada satu orang, apakah komunitas itu sehat? Ya, komunitas itu fokusnya bukan kepada satu orang. Komunitas itu fokusnya harus kepada Kristus. Ya, jadi fokusnya kepada Kristus ya, bukan. Jadi begini, bukan pemimpin. Ya, jadi orang-orang yang kita muridkan ini, ya, kita muridkan itu bukan supaya mereka bergantung kepada kita, tapi kita muridkan itu supaya mereka bergantung kepada Kristus, ya kan? Kalau orang-orang yang kita muridkan bergantung kepada kita, wah, ini salah besar kita. Kita mau jadi Tuhan, jangan-jangan. Mungkin ini yang salah dalam konsep pemuridan hari-hari ini, sehingga akhirnya ya tetap jadi bayi rohani mungkin kali ya. Dan akhirnya gimana, Bro? Akhirnya yang berkualitas hanya pemimpin rohaninya doang. Iya. Dan ini yang terjadi. Kenapa gereja-gereja Tuhan hari-hari ini mereka menolak pemuritan? Karena itu, ketika pemuritan dilakukan di dalam gereja, ya kan, banyak pemurid-pemurid yang kemudian menjadikan murid-muridnya itu berfokus kepada dia. Gitu loh. Jadi ketika orang ini, pemurid ini, dia bermasalah dengan gembalanya, maka ketika orang ini keluar dari gereja, maka satu gerbong itu keluar. Makanya kenapa gereja kemudian menolak pemuritan? Karena apa? Dibawa berfokus kepada dia, bukan dibawa berfokus kepada Kristus. Seharusnya orang-orang yang kita muridkan, kita ajar untuk bergantung kepada Kristus, menjadikan Kristus raja tuntunan dalam kehidupan mereka. Itu yang benar, Bro. Yes, luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih dari Mr. Solisa, Bro Roy Solisa nih. Bagaimana supaya ini gembala juga nih, lagi merintis di daerah Bekasi. Oh, siapa gembala? Bagaimana supaya anak muda di ibadah umum tertarik ikut ibadah youth? Wah, kelihatannya Pak Gembala mau buka ibadah youth nih. Waduh, ini kita lagi ngomong pemuritan nih ya, bukan ngomong ibadah nih ya. Iya. Jawab aja, Bro. Iya, kalau gua disuruh jawab ini, ya gua akan menjawab bahwa kalau anak-anak youth mau ditarik, ya lebih tertarik ke ibadah youth daripada ke ibadah umum, ya bikin ibadah youth yang lebih menarik daripada ibadah umum. Gitu aja sih. Ya. Simple ya. Simple. Itu karena menurut gua begini, yang esensi adalah bukan hanya sekedar memindahkan ibadah mereka. Gitu loh. Jadi kalau kita hanya sekedar memindahkan ibadah mereka dari ibadah umum ke ibadah youth, terus ibadahnya juga sama, ya terus mau ngapain kita gini, ya kan? Yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam ibadah kita. Itu yang paling penting, yang perlu dipikirkan. Bagaimana mereka bisa bertumbuh secara kerohanian, bagaimana mereka bisa bertumbuh, bergantung kepada Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu lebih esensi daripada hanya sekedar memindahkan jemaat dari ibadah umum ke ibadah youth. Yes. Ada lagi nih yang bertanya nih, Kak Samosir, Kak Cipto. Karena banyak komunitas saat ini dijadikan sarana pansos oleh oknum-oknum. Ya. Itu bagaimana memperbaikinya? Komunitas yang udah rusak nih kayaknya tujuannya nih. Ya, gini bro. Kalau kita harus create komunitas yang sejati, itu dia. Kita mesti menunjukkan komunitas yang sesungguhnya. Caranya sih begitu aja ya, karena untuk memperbaiki komunitas yang udah tujuannya nggak jelas, tujuannya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kadang-kadang kita juga bingung untuk memperbaikinya. Lebih baik kita bangun sesuatu yang baru dan kita tunjukkan bagaimana komunitas yang benar. Itu sih.
Yes, komunitas yang sehat, yang benar, Iya. yang terarah Iya. kepada kehendak Tuhan ya. Iya. Apa yang Tuhan mau. Jadi Oke. bangun, Ada lagi nih yang bertanya. Jadi gini bro, Oke. bangun kembali fondasinya, ya kan? Karena komunitas-komunitas yang salah ini kan fondasinya udah salah bro, ya kan? Yes. Ya makanya nggak bisa nggak, kita mesti bangun komunitas yang baru, bangun dengan fondasi yang benar dan tujuan-tujuan yang benar. Oke. Ya. Fondasi yang benar, contohnya seperti apa bro? Fondasi yang benar. Ya fondasi-fondasi yang benar adalah kita harus membangun komunitas kita di atas dasar hubungan dan pengajaran tadi. Hubungan dan pengajaran yang tadi yang berubah tadi ya. Iya. Karena kalau kita lihat Yesus melayani 3,5 tahun, ini kan murid-muridnya dimuridkan selama 3,5 tahun oleh Yesus kan. Iya kan? Ya. Kalau lu mempelajari Alkitab, ya murid-muridnya Yesus ini kan bukan orang-orang pinter. Ya, mereka itu nelayan, mereka itu orang-orang yang ibaratnya dalam pendidikan agama Yahudi, mereka itu nggak masuk dalam orang pinter. Ya kan, mereka dipulangkan ke rumah untuk kerja dengan ayah mereka, dengan keluarga mereka. Betul nggak sih? Tapi yang luar biasa selama 3,5 tahun, hasilnya ketika mereka ditinggal oleh Yesus, mereka menjadi rasul-rasul yang sangat luar biasa, bro. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena itu, mereka hidup sama-sama dengan Yesus, mereka punya hubungan dengan Yesus, mereka mengenal Yesus, mereka mengalami Yesus dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka selalu diajar oleh Yesus. Betul nggak sih? Itu dia. Makanya dua kekuatan ini powerful untuk menjadi fondasi untuk kita membangun komunitas atau gereja. Ya, oke Bro Cipto, udah terjawab tadi pertanyaannya, dan buat kita semua, tolong dicatat tadi ya poin-poinnya ya. Ini sangat berguna, bermanfaat buat kita dalam pelayanan kita masing-masing. Oke, ada lagi nih dari Tan Rires. Rere ini. Oh, Rere. Kenal ya Bro ya? Anak pemuritan gue juga Bro. Oke, sis Rere. Nah, dia bertanya, gimana kalau orang yang kita muridkan nggak berbuah maksudnya? Oh. Nggak berbuah. Ditinggalkan, disalibkan, atau dirajam tuh. Itu dia. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ya orang-orang yang keras, orang-orang yang ibaratnya batu gitu ya, hadir dalam kehidupan kita, bro. Ya kan? Kenapa? Ya itu untuk mengeluarkan karakter Kristus juga gitu loh. Betul nggak sih? Oh gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar murid-murid yang harus berubah, bro. Kadang-kadang kita pemurid juga diubahkan, iya kan? Melalui kekerasan mereka, melalui batunya mereka, ya kan? Mereka ninggalin kita, ngomongin kita, diproses di situ. Supaya apa? Tujuannya, karakter Kristus itu muncul dalam hidup kita. Gitu loh. Jadi berarti mereka juga, gimana? Berarti mereka harus, fokus kita juga jangan berkurang kepada mereka. Perhatian, kasih kita. Oh iya dong. Dan semua yang kita nggak boleh berkurang ya. Iya dong. Jadi nggak boleh putus asa juga dengan orang-orang kayak gini. Jadi gue percaya bahwa setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita, mereka hadir itu bukan tanpa tujuan, bro. Oke. Pasti ada tujuannya. Tapi ada yang cuma ngisi waktu nih, bro. Ya, ada juga yang cuma ngisi waktu. Ya itu makanya kita bisa lihat kan, kita bisa mengukur orang ini benar-benar serius nggak ikut pemuritan. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari yang pertama, kita lihat di dalam kehidupannya muncul kualitas Tuhan nggak? Dia bisa mengampuni nggak? Ya kan? Dia bisa bersyukur nggak di masa sukar? Dia bisa menerima tanggung jawab nggak? Hidupnya berubah nggak? Cara berpikirnya berubah nggak? Konten pembicaraannya berubah nggak? Kita bisa lihat itu, bro. Yang kedua, dia siap untuk menerima tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dia akan memuridkan orang lain lagi. Itu dia. Ya kalau kalau yang kita muridkan belum menemukan itu, ya kita harus bersabar. Karena seberapa lama sih waktunya? Ya. Oke, seberapa lama waktunya ketika seseorang diajak untuk menerima tanggung jawab itu, bro? Apakah ada nggak jenjang waktunya, bro, dalam komunitas pemuridan itu, bro? Jadi masing-masing orang itu sampai dia bisa terima tanggung jawab. Iya, masing-masing orang itu berbeda, bro. Jadi masing-masing orang itu beda pertumbuhannya, beda penerima tanggung jawabnya. Tinggal kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader,
kita pinter-pinter untuk mempercayakan kepada mereka hal-hal yang kecil-kecil, bro. Gitu. Oke. Jadi ketika kita memberikan tanggung jawab kepada mereka terhadap hal-hal yang kecil dan mereka dengan excellent mengerjakannya, berarti kita bisa melihat bahwa ada kualitas Kristus yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kemudian kita persiapkan untuk menjadi pemurid. Orang-orang seperti inilah yang kita persiapkan untuk menjadi the next leader dari kita. Yes. Karena pemuritan itu kan, apalagi, karena pemuritan itu kan multiplikasi kehidupan kita kan, bro. Iya. Gitu sih. Berarti kita misalnya murid kita nih belajar sama kita, lalu dia udah misalnya kualitas hidupnya udah mulai naik nih. Ya. Boleh nggak sih dia tinggalin kita? Kenapa? Gimana? Sorry? Maksudnya dia kualitas hidupnya udah mulai naik, udah mulai berubah, kelihatan udah mulai dewasa lah dalam hal karakter. Boleh nggak sih dia meninggalkan kita dan membentuk komunitas yang lain gitu loh? Ya nggak masalah, bro. Nggak masalah. Ya kan, berarti takut kehilangan ya? Ya kita mesti merilis, kita mesti mengutus kan, kita mesti menyuruh dia pergi, bro. Ya. Gitu loh, ya kan, kita mesti mengutus dia. Kalau udah dewasa, udah bisa sendiri, utuslah, pergilah gitu loh. Tapi gue percaya satu hal begini. Hubungan itu nggak bisa dipisahkan, bro. Ketika kita udah merasakan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita melalui pemurid kita, itu pasti hubungannya nggak akan terpisahkan. Yes, luar biasa. Thank you, bro. Siap. Ada lagi nih yang bertanya nih dari Surilius. Ini anak pemuritan gue juga, bro. Ini haleluya. Salah satu leader kita nih, bro. Waduh, luar biasa. Ini Kopassus yang bertanya nih. Apakah murid yang cari guru atau guru yang cari murid? Oke. Nah, ini penting banget nih. Oke, jadi jawabannya tergantung. Tergantung dari orang itu dewasa rohani atau bayi rohani. Oke. Jadi kalau dia masih bayi rohani atau dia anak baru, ya kan, kita sebagai yang lebih senior, kita yang harus kejar dia. Gitu loh, oke? Kalau bayi rohani ya? Kalau bayi rohani. Jadi kita mesti melayani mereka dengan yang namanya ini, bro. Spirit Barnabas. Apa itu, bro? Oke. Kupas, bro, kupas. Jadi kalau lu baca Kisah Rasul 11 ayat 24, ya, Kisah Rasul 11 ayat 24, Alkitab katakan begini. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, ini Spirit Barnabas nih, ya kan? Jadi kita sebagai orang yang lebih senior, orang yang lebih rohani, kita kemudian kita mencari orang-orang baru. Itu dia. Kita mencari murid, itu dia. Tapi ketika orang ini sudah ada di dalam komunitas kita, dia udah ada setahun, dia 2 tahun bersama-sama dengan kita, ya kan? Maka kita harus melatih supaya orang-orang yang kita muridkan untuk mencari kita, bro. Luar biasa. Ada lagi yang bertanya nih. Ini ternyata nih yang hadir ada dari Belanda nih, Amsterdam. Bung Peter Supusepa. Teman gua dari Belanda nih. Siap, Bung Peter. Ya. Ini ada yang bertanya nih, Bro Royal juga nih bertanya, bagaimana cara menarik anak-anak muda di ibadah umum tertarik dengan di komunitas pemuda di gereja? Thanks before. Ini kayaknya tadi kita udah jawab ya. Iya, ini udah lewat ya. Ada lagi nih di bawah nih. Bagaimana Mawi, ini Bro Mawi nih, ketua wilayah pusat kalau nggak salah. DPA. Bagaimana kalau kita di komunitas mau regenerasi leader, berikutnya berarti kan kita harus fokus sama orang tersebut. Nah, ini nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan nih. Bagaimana kalau kita di komunitas mau regenerasi leader berikutnya? Berarti kan kita harus fokus sama orang. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah kalau kita mau regenerasi kepada satu orang, kita mesti fokus sama satu orang itu, ya kan? Kalau gua nih, bro, ya, ini sekali lagi pendapat gua jangan dipercaya, ya, diuji dulu. Ya, kalau gua melakukannya tidak kepada satu orang, bro. Jadi ketika gue membangun leader itu ya minimal 5 lah.
Minimal 5 ya. Minimal. Kenapa? Alasannya kenapa minimal 5? Ya kalau gagal 1 masih ada 4, bro. Oh gitu, ada cadangan. Iya, karena kita mesti belajar dari Yesus, ya kan? Yesus saja punya 12, bro. Berkhianat 1. Ya kan? Ya. Nah, gua ini bukan Yesus, bro. Gua ini masih manusia. Mungkin kalau gua punya 12, 11 bisa mengkhianati gua, bro. Ya. Gitu. Jadi makin banyak makin baik gitu loh. Kalau kita mau mempersiapkan pemimpin ya. Ya. Ini waktu kita tinggal dikit nih, bro. Ya. Gue kasih ada satu pertanyaan lagi ya dari bro Brian ya. Boleh nggak sih anak-anak muda mencari-cari komunitas? Maksudnya pergi sana, pergi sini, tidak stay pada satu komunitas. Boleh nggak sih? Nggak tertanam gitu loh, bro. Ya kalau menurut gue tergantung level dari kerohanian kita gitu loh. Ya kan? Maksudnya begini. Mungkin waktu kita masih bayi rohani, ya kan? Kita cocok dengan satu komunitas ini. Waktu kita masih bayi rohani. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita kan terus bertumbuh kan, bro. Betul nggak sih? Bertumbuh dalam pemahaman, bertumbuh dalam kehidupan. Betul nggak sih? Mungkin ketika kita bertumbuh, komunitas yang satu ini sudah tidak bisa lagi kemudian membawa kita kepada pertumbuhan yang signifikan. Ya kan? Kita perlu komunitas yang lain lagi. Supaya membuat kita lebih terpaju. Kalau menurut gua alasannya itu nggak masalah. Oke. Ya. Tapi kalau dengan alasan yang lain yang apa tuh? Yang enggak pansos. Ya, contohnya ya. Iya, gue pingin di sini. Kayaknya nggak nyaman di sini lah, gue ke sana lagi. Oh, di sana ada masalah mungkin gue pindah lagi. Kalau boleh nggak sih? Kalau pindahnya karena masalah, nah ini yang berbahaya, bro. Ibarat tanaman itu kalau dicabut tanam, maka dia nggak akan pernah bisa berbuah. Iya. Tumbuh pun susah. Iya, tumbuh pun susah. Makanya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih. Sebelum nanti bro tutup dengan doa ya, bro ya. Buat kita semua, thank you nih. Apa kriteria utama dari Bro Roy ini? Apa kriteria utama dari Bro bagi Solisa, seorang bro, calon leader yang akan melanjutkan kepemimpinan di sebuah komunitas? Jadi kriteria utama dari calon leader nih. Ini dari Mr. Solisa, bro, bukan dari Brian Roy nih. Ya, dari Mr. Solisa. Ya, kriteria utama dari calon leader yang akan melanjutkan kepemimpinan udah jelas. Yang pertama, dia punya nggak kualitas Kristus. Udah jelas itu. Iya kan? Yang kedua, dia siap nggak untuk menerima tanggung jawab, memimpin sebuah komunitas kecil. Ya. Itu 2 aja, bro. Jadi semuanya ada di dalam definisi yang gua kasih. Oke, thank you. Nah ini dari Belanda, Bung Peter. Ya. Tanya tujuan pemuridan tuh apa sih? Tadi sih udah dibahas. Ya, Sekali lagi nih, biar dia Bro Peter puas nih. Ya. Tujuan pemuridan tuh apa sih sebenarnya? Tujuan pemuridan adalah proses perubahan gaya hidup supaya orang yang kita muridkan memiliki kualitas Kristus, karakter Kristus, dan bersedia untuk melaksanakan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, membaptis mereka dalam Oke, bro. Thank you banget, bro. Siap. Thank you banget. Bro bisa tutup lewat doa buat kita semua. Sehingga apa yang telah diberikan ini, materi-materi sharing firman Tuhan yang luar biasa ini bisa memberkati kita dan benar-benar jadi inspirasi buat kita semua yang hadir malam hari ini. Oke. Yang dalam komunitas ini. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh belajar sebagian kecil dari firman-Mu ini ya Bapak, warisan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Ajar kami supaya kami terus mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ajar kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, bukan hanya sekedar ngefans sama Kristus, tapi ajar kami supaya kami boleh menjadi murid yang sejati, di mana kami melakukan kehendak Engkau, Raja kami dalam kehidupan kami, supaya kami sebagai anak-anak muda bisa melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti live Instagram ini, supaya kami boleh